Oke teman-teman, kita sudah mendiskusikan banyak hal dari mulai tentang bagaimana caranya kita harus menggali potensi diri, era digital, tentang bagaimana perempuan ini bisa berdaya sendiri. Tentunya banyak sekali hal-hal yang sudah kita diskusikan dan sesi kali ini kita akan berdiskusi mengenai isu lingkungan nih. Dan tentunya topik ini lagi hot-hotnya untuk kita diskusikan ya teman-teman. Kenapa? Karena dunia kita lagi nggak baik-baik aja, bumi sudah semakin tua. Tapi teman-teman, ini kita nggak butuh pakar atau peneliti lingkungan kok buat diskusi ini. Kita butuh anak-anak muda yang berperan. Caranya gimana? Nah caranya akan kita diskusikan ya bersama moderator dan para narasumber di sesi yang ketiga. Untuk itu di panggung Talent Trifecta by ICE, judul kita yang kali ini adalah Compelling Social Media Themes to Spark Environmental Action. Dan sesi kali ini dipersembahkan oleh PT Astra International Tbk. Setiap orang bebas berkreasi. Tua muda, pria wanita, semua tak berbeda. Sama seperti kami yang berkolaborasi menghadirkan wajah baru di hati ibu kota, halte Transjakarta, Bundaran HI Astra. Semangat Astra mengapresiasi industri kreatif Indonesia sejalan dengan inspirasiku untuk sebarkan kreasi dalam menemani perjalananmu. Lepaskan penat sejenak sembari bercengkrama, menikmati suasana, dan ikuti alunan irama. Astra dan aku hadir untuk memberi inspirasi, menemani, dan mendengarkan cerita keseharianmu. Semua kami lakukan untuk hari ini dan masa depan Indonesia. Sebagai generasi muda, kita pegang peranan penting untuk masa depan. Setiap langkah kecil yang kita lakukan bisa memberikan kontribusi nyata untuk banyak orang. Sudah bukan waktunya untuk duduk dan menunggu. Kita harus terus melaju. Bergerak dengan tindakan nyata, bukan hanya dengan kata-kata. Tidak ada yang sia-sia, bahkan dari sesuatu yang dibuang pun bisa jadi karya. Bersama-sama, mari menciptakan perubahan untuk hari esok yang lebih baik. Oke, tepuk tangan dulu sekali lagi para future leaders. Biar sesi ketiga semakin semangat, mohon kerjasamanya teman-teman. Nanti mungkin boleh kalau misalnya mau ambil foto, video. Tapi ingat teman-teman, jangan berbincang selama diskusi ini berlangsung ya. Jangan bicara dengan kanan kirinya. Jadi silakan untuk disimak baik-baik. Ini kesempatan yang sangat luar biasa sekali. Foto, video sekali lagi boleh. Namun mohon kerjasamanya ya teman-teman semuanya. Dan sekali lagi narasumber yang akan hadir yaitu Nathan Rustandi, co-founder and CEO Nafas Indonesia. Rengku Banyu Mahandaru, co-founder and CEO Pelepah Pemenang Apresiasi Astra 1 Indonesia Awards 2023. Dan juga akan hadir Dion Wiyoko, seorang aktor. Dan juga langsung saja kita akan sambut moderator kita yang sudah sangat cantik sekali dan yang paling cantik di antara semuanya, yaitu content creator Vega Karina. Wah, suaranya kenceng banget, semangat. Udah pada makan siang berarti ya? Tapi penyakitnya habis makan siang itu biasanya ngantuk gak sih? Ngantuk gak? Enggak dong. Ya kita mau ngobrol-ngobrol seru di sini daripada ngantuk, mendingan kita ngonten aja yuk, setuju nggak? Siapa yang dari pagi udah ngonten nih? Yang ngepost keseruan hari ini? Oh, Mas semangat banget ya ngonten pastinya. Dari sejak kapan diberesin, ini tempat ini venue ya udah dikontenin ya. Seru banget ya pokoknya. Siapa yang udah ngonten di sosial medianya hari ini tentang keseruan acara hari ini? Ayo, mana bagian mana yang udah ngonten? Nih, oke.
Oke, nanti pokoknya stay terus di sini, acaranya bakal seru banget. Kenapa sih aku mau ngajakin kalian semua ngonten ya, future leaders? Karena kita nih sebagai anak muda itu bisa menggerakkan sesama teman kita loh ya. Terutama di tengah isu-isu lingkungan saat ini. Sekarang aku mau nanya sebelum kita mengundang speakernya terlebih dahulu ya. Kira-kira di sini tadi ada nggak yang berangkatnya naik kendaraan umum? Coba tunjuk tangan, mana? Nah tuh, naik apa? LRT, MRT? Ya, naik apa? Akan dua-duanya. Oh, nyambung banget tuh. Terima kasih ya usahanya untuk sudah kesini ya. Nah itu tuh, bayangin tuh ada yang naik MRT, LRT. Bekasi ya, planet Bekasi kan? Kemungkinan dari Bekasi nih habis LRT, MRT ya. Nah itu teman-teman, kalau misalnya teman-teman melakukan suatu kegiatan atau gerakan yang kayaknya bisa menunjukkan cinta lingkungan, jangan malu-malu buat di-post di sosial media ya. Tadi perjalanan naik LRT bisa di-post, lanjut naik MRT, atau ada yang bawa tumbler sendiri nggak kesini? Siapa? Wah, hampir semuanya ya, luar biasa. Nah itu juga bisa di-post juga ya, karena kita sebagai anak muda harus membantu untuk menggerakkan teman-teman kita untuk tadi nih concern sama isu lingkungan itu sendiri. Jadi teman-teman, senang sekali hari ini saya Vega Karina berada di panggung Talent Trifecta by ICE di gelaran acara Indonesia Millennial and Gen Z Summit 2023. Woo! Sesi ini nantinya akan diharapkan menjadi wadah untuk mendiskusikan strategi penggunaan media sosial nih ya, supaya kita bisa menggerakkan opini publik, menciptakan tekanan positif pada perusahaan dan juga pemerintah, dan juga pastinya untuk mengadopsi gaya hidup yang berkelanjutan. Siapa yang udah menjalani sustainable living? Ayo, itu anak muda yang bisa menjalani gaya hidup itu keren loh ya. Nah supaya kita makin terinspirasi lagi, supaya kita tidak malu-malu menjalani gaya hidup ini, langsung aja yuk kita panggil speaker kita yang luar biasa. Pertama, beri tepuk tangan yang meriah untuk Mas Nathan Rustandi, selaku co-founder dan juga CEO Nafas Indonesia. Selamat datang Mas Nathan, boleh silakan duduk. Dan speaker kedua kita, mari kita panggil dan berikan sambutan yang meriah untuk Rengkuh Banyu Mahandaru, selaku co-founder dan juga CEO Klopah dan penerima apresiasi Astra 1 Indonesia Award. Oke, selamat datang Mas Rengkuh. Selanjutnya, wah ini yang bikin makin rame kayaknya di sini ya. Oh, belum disebut namanya, udah tepuk tangan, heboh banget nih. Oke, langsung aja deh, nggak usah berlama-lama lagi. Kita sambut aktor idola kita, Dion Wiyoko. Selamat datang Mas Nathan, Mas Rengkuh, Mas Dion. Gimana, excited kan semuanya? Oh pastinya seru banget ya, kita bakal ngobrolin topik soal bagaimana memaksimalkan media sosial ini terutama untuk menggerakkan isu lingkungan. Oke, kita ngobrol santai ya di sini ya Mas ya. Nanti akan ada sesi tanya jawab juga yang semua di sini boleh dipersilakan untuk bertanya setelah kita akan berdiskusi. Oke, jadi ini Mas, kita mau ngobrolin soal bagaimana memaksimalkan media sosial untuk menggerakkan terutama nih milenial dan Gen Z ya, yang sekarang lagi suka banget nih menjalankan sustainable living saat ini. Nah, saat ini mungkin saya mau nanya ke Mas Nathan terlebih dahulu ya. Sebelum akhirnya turun hujan di bulan November ini ya Mas ya, itu kan memang cuaca di Jakarta saat ini terasa lebih panas daripada musim kemarau sebelumnya ya. Bahkan tadi sebenarnya kita sempat ngobrol nih future leaders. Katanya memburuk sampai 50% ya kualitas udaranya sendiri ya Mas Nathan ya. Kalau menurut Mas Nathan, itu apa sih yang mempengaruhi hal tersebut, perubahan cuaca ekstrim ini Mas? Selamat sore semuanya. Sore. Jadi mungkin jawabannya tuh sebetulnya cukup kompleks ya, tapi coba kita sederhanakan aja. Jadi salah satu faktor yang bisa memperburuk kualitas udara itu adalah cuaca atau iklim, ya kan. Jadi dengan adanya climate change dan perubahan iklim yang tidak menentu, yang cukup eratik ini, yang bisa memperburuk kualitas udara. Jadi apa artinya musim kemarau yang lebih panjang, suhu yang lebih panas, ya kan. Jadi
ini faktor-faktor yang bisa meningkatkan level kualitas udara di luar sources-sourcesnya langsung. Wah, ternyata jadi banyak sekali nih yang mempengaruhi level udara tersebut ya Mas ya. Oke, lalu selanjutnya mungkin untuk Mas Rengku. Mas Rengku, tadi kalau Mas Rengku lihat, walaupun sekarang udah musim hujan, kalau lagi panas nih kayak tadi tetap panas banget ya, setuju nggak? Nah, merasa nggak Mas ada perubahan pola cuaca nih akhir-akhir ini? Ya sebelumnya mungkin saya di sini kan juga cukup fokus untuk berbicara mengenai sustainability dan ketika ada transisi perubahan itu memang itu yang jadi trigger untuk memulai kenapa akhirnya harus berada dalam suatu ekosistem yang memang berbicara khusus terhadap sustainable gitu. Karena memang kerasa banget nih panasnya gitu kan. Betul. Apalagi kan kayak mau olahraga mau apa gitu, panasnya nggak kuat akhirnya nggak olahraga akhirnya mager-mageran gitu. Oke, jadi bisa mempengaruhi aktivitas juga Bener. sebetulnya ya. Oke, kalau Mas Dion sendiri bagaimana Mas? Sempat mengalami pola cuaca yang apalagi kan aktivitasnya banyak nih pastinya Mas Dion. Kayak Banget. sekarang tuh kita harus bawa payung tapi harus bawa topi juga, bener gak sih? Mempengaruhi sunscreen juga aktivitasnya, kayak yang perlu juga. sunscreen, Iya betul. kan? Tapi memang beberapa waktu lalu kan sempet tuh ada rekor suhu tertinggi di Indonesia Ya. itu di Semarang kan. Dan pada saat itu saya juga lagi di Semarang. Jadi itu Wah, memang luar biasa. saksi langsung. Siang hari itu tertingginya tuh 38 derajat. Tapi feels like-nya 41. Jadi itu kayak rekor tertinggi saya pernah ngerasain suhu terpanas di Indonesia. Jadi memang wah ini memang climate change itu memang bener ada gitu. Dan perubahan iklim yang kita rasakan itu saat ini ya kita perlu concern gitu. Dan ini seru nih kita lagi ngobrolin siang ini ya mudah-mudahan sih membawa dampak lah buat teman-teman semuanya gitu. Iya betul, jadi karena kita sudah merasakan langsung mungkin ya Mas Dion tadi cuacanya panas sampai nyelekit gitu gak sih Mas Aduh, panasnya? keluar pintu aja pas ngerasa hawa panasnya itu luar biasa loh itu. Jadi kayak Iya betul-betul. wow ini padahal Semarang. Semarang. Saya pernah ke jauh kayak misalnya Indonesia Timur ataupun misalnya Pontianak yang deket Katulistiwa ya oke lah itu panasnya. Tapi ini Semarang gitu yang bisa jadi sampai rekor tertingginya itu jadi wah itu luar biasa itu memang. Wah, bahkan yang biasanya ada adem-ademnya dikit gitu ya, ternyata jadi panas banget ya Benar, Mas ya. benar. Terus waktu itu warga Ciputat juga pernah nih, jadi paling panas nih cuacanya kayaknya juga ya, nggak usah jauh-jauh ke Semarang. Oke baik Mas, jadi tadi perubahan cuaca memang tidak bisa dipungkiri akibat tadi ya Mas ya, climate change juga ya. Nah sekarang kita ngobrol lagi sama Mas Nathan. Saya mau nanya, ada yang di handphonenya punya aplikasi nafas nggak nih? Nah ada kan? Wah tuh sampai fotografer, videografer belakang juga punya. Ada Pak William juga punya juga ya untuk aplikasi nafasnya sendiri. Karena sekarang kita dikit-dikit bisa dibilang parno ya keluar rumah ya. Betul karena ngecek-ngecek aman gak nih. Tadi sempat ngobrol juga mungkin sama Mas Dion mengenai ISPA Mas ya. Gak cuma anak-anak, orang dewasa juga kena nih. Nah kalau peran nafas sendiri nih Mas dalam membangun kesadaran dan juga awareness akan kualitas udara saat ini sampai seperti apa? Jadi kalau di nafas itu kita percaya dengan peran dari masyarakat, terutama peran dari anak-anak muda, ya kan. Memang salah satu isu di Indonesia adalah kesadaran mengenai tema-tema lingkungan ini masih sangat-sangat rendah. Dan ini dibutuhkan sebuah media yang bisa mendidik dan bisa mendidik berdasarkan data yang objektif dan akurat. Ya kan, jadi di nafas kita melihat peran kita adalah sebagai pemberi informasi, penyedia informasi, dan juga media yang edukatif, ya kan. Dan peran masyarakat ini penting sekali karena kalau kita lihat di negara-negara lain, yang mereka udah bisa dikatakan cukup successful dalam menanggulangi kualitas udara ini. Peran masyarakat ini sebagai akselerator, ya kan. Jadi kita bersama ini harus bisa mengangkat tema-tema penting seperti kualitas udara dan tema-tema sustainability lainnya, supaya ini bisa dijadikan sebagai agenda pemerintah untuk administrasi ke depannya. Jadi peran masyarakat ini penting banget dan yang harus kita ketahui adalah udara itu bukan kita sendiri yang menghirup, tapi ini adalah resource untuk semua orang, ya kan. Jadi kita nggak hanya mempedulikan udara yang kita hirup, tapi udara yang dihirup oleh kita semua. Wah ini dia luar biasa ya Mas ya.
Ini mengenai soal udara. Dulu kita pasrah nih Mas sama kondisi udara sebetulnya ya. Karena ya udah memang ini given, emang kita dapat. Sekarang kita harus jadi penggerak juga berarti ya. Terutama tadi mungkin pemerintah dan teman-teman mungkin akan lebih merasa aware lagi ketika ada data-data yang bisa dikeluarkan terkait dengan kondisi saat ini ya. Oke, yang menarik Mas Nathan. Mas Nathan ini berdiri Nafas tahun 2020 berarti ya. Jadi kita berdiri tuh pas COVID dimulai, jadi Oke, baik. awal 2020. Tapi di awal-awal kita masih dalam tahap development ya. Jadi di Nafas ini kita membangun mayoritas dari teknologi, dari softwarenya, dari hardwarenya. Bahkan dari hardwarenya itu kita juga melakukan manufacturing di Indonesia. Ya. Jadi memang kita berdiri di 2020, lalu kita mulai menanam sensor itu di sekitar kuartal 2 2020, sekitar Juni-Juli. Nah sekarang kita udah tersebar lebih dari 200 sensor di 15 kota di Indonesia dan target kita adalah bisa menanam ribuan sensor di seluruh Indonesia. Wah luar biasa sekali ya. Jadi dimanapun kita berada kita tetap bisa aware dengan kondisi udaranya ya Mas Nathan ya. Tapi ketika 2020 Mas Nathan itu mungkin kita belum terlalu peduli gitu ya. Belum terlalu memperhatikan soal kondisi udara ketika kita beraktivitas keluar rumah. Baru-baru ini nih ya pasti ya. Nah itu gimana Mas? Mungkin tingkat downloadernya atau yang ingin jasanya Nafas betul nggak semakin meningkat saat kondisi kualitas udara ini mungkin memburuk? Jadi yang kita lihat tuh tren itu pasti setiap tahun itu memburuk dan ini suatu reality yang mungkin kadang-kadang kita melihat aduh ada masalah ini lagi tapi mungkin kalau yang pernah nonton ada dokumenter dari waktu itu calon presiden Amerika namanya Inconvenient Truth ya. Jadi itu pas pertama ini global warming disorot dan inconvenient truth itu berarti adalah suatu kebenaran atau suatu fakta yang mungkin membuat kita merasa nggak enak, aduh jadi gelisah, jadi parno, jadi ini. Tapi ini adalah suatu realita yang harus bisa kita accept. Karena kalau kita nggak accept, isu ini tuh akan terpendam, ya kan? Jadi memang dibutuhkan suatu pemberanian untuk ya udah kita mengungkap apa adanya. Reality yang kita alami sekarang dan bagaimana kita bisa improve untuk generasi-generasi ke depan. Oke, itu dia tadi Mas, karena makin memburuk jadi memang harus menanamkan gitu kesadaran terhadap anak muda terutama nih ya Gen Z, milenial dan Gen Z harus sejak dini ya Mas ya. Oke, lalu mengenai media sosial, bagaimana nih peran media sosial sendiri untuk perjalanan Nafas sendiri Mas Nathan? Mungkin tanpa sosial media perusahaan seperti Nafas ini nggak akan bisa berdiri. Dan ini aku rasa sebagai anak muda kita harus mengerti media sosial itu adalah sebuah platform media tanpa perantara, ya kan? Jadi kita semua bisa mengungkapkan informasi apapun dan ini menjadi sebuah opportunity yang sangat-sangat besar. Berarti kalau kita mau mengangkat topik-topik yang penting, kita nggak harus tunggu sampai news channel yang membroadcast. Kita nggak harus menunggu sampai media dari pemerintah yang broadcast. Kita bisa broadcast sendiri, ya kan? Dan jadi sosmed ini menjadi peran yang sangat-sangat besar karena dengan media sosial ini kita bisa menyebarkan informasi secara massal, ya kan? Dan ini I think kadang-kadang kita kelupaan ya, mungkin apalagi yang Gen Z dari kecil udah ada media sosial. Tapi pas saya muda, media sosial tuh nggak ada, ya kan? Jadi informasi-informasi itu selalu datangnya tuh dari sumber-sumber yang centralized, ya kan? Entah itu dari korporasi atau dari pemerintah atau dari perusahaan media. Jadi ini adalah suatu kesempatan untuk kita semua, di mana kita udah ada nih. Kita ada platform yang bisa kita gunakan dan kita juga bisa membuat suatu komunitas dan gerakan ini nanti bisa menjadi lebih besar dan lebih besar lagi sehingga bisa menjadi satu movement yang benar-benar tuh nationwide.
Wah, luar biasa sekali Mas Nathan. Jadi menggerakkan movementnya juga lebih mudah ya teman-teman ya dengan adanya sosial media tersebut. Oke baik, selanjutnya mungkin kita mau naik ke Mas Rengku dulu nih. Mas Rengku sama dengan Nafas tadi ya, mungkin berangkat dari keresahan untuk mengedukasi masyarakat sebetulnya. Seperti apa sih ini? Mungkin di balik perjalanan membangun pelepah sendiri Mas. Mungkin diperkenalkan dulu nih, pelepah itu apa? Ya. Apa movement yang ingin digerakkan kepada future leader semuanya? Betul, thank you Mbak. Jadi memang 2019 before pandemic saya dulu bekerja sebagai workers biasa, bekerja di agency design gitu, 9 to 5. Terus satu momen di mana kita dulu happy banget dengan ada banyak sekali aplikasi yang launch untuk online delivery service makanan. Itu menyenangkan tapi di sisi lain agak sedikit traumatik ya, karena pernah ada satu waktu kita pesen ayam geprek gitu atau apalah ke kantor gitu. Itu ayam geprek, satu ayam geprek dibungkusnya itu ada sekitar 4 styrofoam box. Nasinya dipisah, kol gorengnya dipisah, ayamnya dipisah, sambalnya dipisah gitu. And another time kita juga punya kesempatan, emang hobinya traveling, terus kita diving di Wakatobi waktu itu. Itu yang kita memang dulunya bukan seorang sustainable activist atau environmentalist, akhirnya ngerasain bahwa dampak dari pengelolaan limbah yang tidak baik akhirnya merusak kondisi alam khususnya di bawah laut kita gitu. Pulang dari sana akhirnya yaudahlah kita coba untuk self initiate, create satu project bisa mengoptimalkan sumber daya lokal gitu. Dan I remember the memory-nya itu adalah sebetulnya masyarakat Indonesia udah bisa menggunakan bahan-bahan natural untuk membungkus makanan. Itu jauh dari kondisi sekarang yang semua orang mempertanyakan apa alternatif dari plastik gitu. Kita udah terbiasa membungkus nasi kucing, terus nasi jamblang di Cirebon itu dengan bahan-bahan natural. Iya, daun gitu Daun ya Mas ya, gitu. betul. Nah, the idea kita recreate dengan bagaimana kita bisa membuat satu function yang lebih bisa menjawab di industri food and beverage. Akhirnya lebih jauh kita mengeksplor lah material apa yang kira-kira bisa kita utilize. Akhirnya kita ketemu dengan material pelepah pinang. Mungkin teman-teman ada yang pernah tahu pelepah pinang? Pelepah pinang biasanya atau pohon pinangnya biasa dipakai buat panjat pinang. Cuman sayangnya panjat pinang hari ini udah gak pakai pohon pinang, pakai bambu gitu. Udah pakai bambu ya Mas Iya, ya? paling kalau misalnya kita jalan ke BSD, di tengah-tengah jalan baru terlihat pohon Masih pinang. ada itu pohon Iya, pinangnya. gitu. Jadi itu Mas yang dijadikan untuk wadah Betul, makannya? Oke, betul. baik. Long story short lah, pokoknya kita jalan ke beberapa daerah di Indonesia. Akhirnya kita ke Sumatera dan fun fact-nya kita waktu ke Jambi mencari para petani dan komoditas itu, kita dikasih tahu bahwa kata-kata Jambi itu berasal dari jambe. Jambe itu adalah pohon pinang katanya. Jadi emang kota itu tuh satu desa aja bisa sampai 1.000 hektar ditanami pohon pinang sebagai komoditas yang abandoned. Jadi emang ditanam khusus untuk pembatas antara komoditas A dengan komoditas tertentu gitu. Nah itu yang akhirnya makin men-trigger kita untuk mengeksplor lebih jauh potensi-potensi yang kita sebut dengan abandoned material gitu. Atau mungkin kita bisa nyebutnya agricultural waste. Nah, dari sana kita mungkin terus berupaya untuk menelusur ulang lah bagaimana industri dan juga konsumsi yang lebih bertanggung jawab. Karena mungkin ya tadi dampak apa yang kita rasakan hari ini soal buruknya kondisi udara dan lain sebagainya kan salah satunya adalah industri-industri yang overconsumption, kemudian penggunaan energi yang mungkin belum berkelanjutan dan lain sebagainya, maka kita ingin menerapkan sebuah industri yang decentralized. Jadi ada di tiap-tiap daerah yang punya potensi materialnya. Kurang lebih seperti itu sih Wah konsepnya. setuju sih Mas, karena kita memang betul ya, tadi masih ada gaya hidup yang overconsumption tadi, terutama yang di industri makanan, minuman, jadinya tadi ya banyak packaging yang terbuang tersebut, Betul. yang tidak ramah lingkungan pastinya ya. Betul. Lalu Mas ngomong-ngomong, bagaimana nih penerimaan masyarakat akan packaging yang terbuat dari pelepah buah pinang ini? Ya, I think 2018 saya kira kita udah mulai terbiasa membicarakan bahwa penggunaan plastik itu tidak baik tanpa harus kita ngomong panjang lebar. Masyarakat udah tahu dan saya melihat bahwa ini bukan menjadi concern dari segmentasi market A sampai C gitu, tapi ini udah menjadi concern bersama gitu dan jadinya
kita terbantu dengan awareness itu untuk ketika kita memulai banyak sekali user generated information. Jadi kayak thanks to TikTok ya. Karena banyak orang yang ngepost di TikTok yang kita nggak tahu dia siapa. Mungkin saya juga belum pernah ketemu atau mungkin entah mereka belinya dari mana. Tapi akhirnya mereka ketika dapat makanan, terus mereka nge-repost atau bikin konten di TikToknya. Sampai akhirnya mereka reach out ke kita karena katanya dia dapat likes hampir 1 juta likes. Wow. Dan itu dari ada packaging itu ya luar biasa sekali. Itu pengalaman yang menurut kita kayak bisa segininya ya gitu dengan media sosial, dan isu ini cukup relevan untuk semua orang saya kira gitu. Oke, baik Mas. Berarti mungkin media sosial ini tadi ya membuat orang yang mungkin tidak perlu public figure yang followersnya ratusan ribu, jutaan bisa menggerakkan ya dan juga menanamkan awareness nih terhadap teman-teman sekitarnya. Dari termasuk ternyata bisa untuk dijadikan kompos ya Mas ya? Betul. Wow. Ya seperti bahan natural lain ya gitu, bahwa kita bisa mengkompos daun pisang, pelepah pinang, atau daun-daun yang berserakan pinggir jalan itu kurang dari 60 hari sebetulnya. Tapi kalau misalnya kita lebih rajin nih anaknya, masukin ke komposter sebetulnya bisa degrade kurang dari 2 minggu gitu. Wah, jadi future leaders kalau misalnya pakai kemasan tersebut nggak usah bingung-bingung nih ya, cari aduh buang di mana, terus harus pilah-pilah sampah lagi. Sangat efektif sekali, luar biasa. Terima kasih sharingnya Mas Reku. Oke, selanjutnya kita ke Mas Dion nih ya. Mas Dion, ini juga Mas Dion selalu menginspirasi kita semua dengan prestasinya di dunia film tanah air ini ya Mas ya. Amin. Dan Mas Dion memiliki, itu udah pada lihat mata-matanya nih berbinar-binar melihatnya ya. Ada yang baru premier loh film ya, jangan lupa ditonton minggu depan. Oke, ternyata Mas Dion gak puas sampai situ saja, tapi juga punya usaha dan bisnis bersama istri di bidang kuliner ya. Betul. Apa sih Mas backgroundnya, di tengah kesibukan masih sempat loh bangun usaha tersebut? Sebenarnya backgroundnya dari istri yang akhirnya for good ke Jakarta, yang akhirnya usaha apa yang harus dilakukan oleh dia gitu. Karena sebelumnya backgroundnya sebagai flight attendant terus pindah ke Jakarta ngapain ya gitu. Sampai akhirnya kita coba discuss gitu kira-kira apa yang bisa dikerjakan dengan enjoy gitu. Yang awalnya iseng-iseng sampai akhirnya tiba-tiba dari 2018 responnya cukup baik dan lain-lain. Dan akhirnya kita bisa masuk ke F&B, maksudnya B2B gitu, ke kafe-kafe ataupun restoran gitu. Dan akhirnya ya bisa eksis sampai sekarang gitu. Dan akhirnya concern kita juga dua tahun terakhir kayaknya mungkin memang ya siapa sih yang generasi muda yang nggak melek masalah sampah plastik dan lain-lain. Sampai akhirnya kita juga kayaknya kita perlu turut andil gitu. Karena memang siapa lagi kalau bukan kita yang kerjakan kalau misalnya kita harus mengandalkan orang lain lagi gitu. Jadi akhirnya sampai akhirnya kita juga coba yuk mengurangi sampah plastik, bijak menggunakan plastik dan juga menggunakan barang yang bukan sekali pakai gitu. Jadi akhirnya meskipun ya masalah cost dan lain-lain ada masalah concern di sana tapi kita bisa kok berkorban sedikit untuk masalah lingkungan hidup kita gitu. Dan ya puji Tuhan sekarang pun juga udah berjalan cukup lama gitu dan ya responnya positif intinya gitu. Oke, berarti Mas tadi sebagai pengusaha di bidang F&B sendiri ya, tadi packaging yang menjadi concern ya. Betul. Karena pastinya mendukung berjalannya bisnis juga dan tadi mungkin banyak orang yang mulai, ya kok packagingnya gak ramah lingkungan sih. Langkah apa nih yang diambil sama Mas Dion supaya tadi kekhawatiran tadi oleh audiensnya, oleh konsumennya mereka gak khawatir lagi soal membeli nih produk dari bisnisnya? Kayaknya udah ya mungkin dari teman-teman sendiri pun juga dari Nathan terus juga Rengku sendiri juga belakangan ini 2-3 tahun terakhir ini kan ini topik yang sangat seksi untuk diomongin gitu ya. Makanya dengan kesadaran dan juga ada talk show seperti ini, semakin banyak teman-teman yang akhirnya sadar masalah sampah plastik dan lain-lain gitu. Dan akhirnya teman-teman dari pihak F&B dan lain-lain yang akhirnya lebih concern untuk masalah sampah plastik dan menggunakan daur ulang dan lain-lain, akhirnya kayak lebih di-appreciate gitu. Meskipun mungkin cost-nya agak lebih tinggi dan lain-lain, tapi mereka seneng kok, oh ternyata ada yang lebih peduli lingkungan juga kok. Ya, gue mau beli makanan ini pun juga gue gak ngerasa bersalah kok. Meskipun misalnya atau misalnya ayam geprek pedes banget gitu, tapi tetap tapi packagingnya wah ini daur ulang nih gitu, kayaknya sehat nih gitu. Jadi bisa sustainability-nya bagus gitu. Jadi meskipun pedes tapi tetap bisa bikin hati adem gitu. Walaupun makanannya kesannya
nggak sehat jadi sehat ya kalau packagingnya tadi Iya, ya. Daur betul. ulang ya. Setidaknya ada Future sumbangsi leader. gitu. Memberikan sumbangsi ya. Future leader sendiri sama gimana di sini nih? Kalau misalnya pengen beli makanan, terus packagingnya juga tadi ramah lingkungan, lebih semangat nggak sih? Atau jangan-jangan ada kekhawatiran, ih lebih mahal nih, ayo lebih setuju yang mana? Nggak apa-apa kan lebih mahal ya? Aman banget, asal tadi ramah lingkungan ya. Oke, jadi ini buat para speaker sendiri, tadi kan concernnya sama ya soal lingkungan tersebut. Dan ngomongin sosial media memang wah powernya luar biasa ya sebagai media penggerak, membangun awareness juga, bahkan bisa merubah gaya hidup dari seseorang. Tapi untuk concern terhadap environmental issue sendiri, media sosial itu sebetulnya memiliki pengaruh yang juga seefektif itu tidak sih? Mungkin bisa mulai dari Mas Nathan terlebih dahulu. Jadi mungkin tadi pertanyaannya khusus ke tema-tema Tema-tema yang sustainability isu ya. lingkungan, betul. Jadi mungkin kalau sosial media itu ada satu keunggulan, ya mungkin keunggulannya jelas ya. Jadi kita topik itu kalau menjadi viral jangkauannya itu sangat-sangat luas ya kan. Dan ini mungkin cara tercepat dan terefektif kalau kita mau menyebar suatu topik atau satu berita ya kan. Tapi memang ada satu keburukannya juga, yaitu kadang-kadang sosial media itu mendorong kita atau mereka akan menyajikan konten-konten yang sama dengan preference kita ya kan. Jadi kadang-kadang mungkin ini jadi pandangan yang kita lihat ini jadi lebih narrow ya kan, jadi lebih sempit. Jadi kadang-kadang mungkin sosial media itu bisa ada efek seperti itu juga. Tapi kalau untuk isu-isu lingkungan, aku rasa karena banyak sekali penggerak-penggerak dari level komunitas ya kan. Jadi komunitas-komunitas kecil yang mungkin mereka secara resources, secara budget mereka nggak bisa melakukan campaign yang besar-besaran ya kan. Tapi dengan adanya media sosial, mereka bisa mulai perlahan-lahan untuk menggerakkan satu komunitas yang nanti juga bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Jadi aku rasa karena di industri sustainability ini banyak sekali peran-peran yang grassroots dari komunitas, sosial media ini menjadi salah satu resource yang sangat-sangat penting. Wah, jadi memang dimanfaatkan sekali ya Mas Nathan untuk isu tersebut ya. Mungkin banyak teman-teman di sini juga yang mulai mengadaptasi tadi ya, sustainable living, isu lingkungan itu melihatnya pertama dari media sosialnya ya Mas ya. Tapi feedback setiap ngepost soal tadi mungkin menurunkan kualitas udara misalnya, atau jasa yang lain dari nafas, itu feedbacknya bagus kan Mas kalau di sosial media pastinya ya? Bagus dan ini juga mungkin kita juga dapat feedback nih ya kan. Jadi kalau kita mendapat let's say ada kritisisme terhadap nafas, kita selalu bisa melihat reaksi dari follower-follower kita di sosmed. Betul. Ya kan. Dan ini menjadi suatu feedback buat kita sebagai organisasi, sebagai perusahaan. Jadi kita tahu nih apakah yang kita lakukan ini berharga, apakah ini bermanfaat, ya kan? Dan ini aku rasa menjadi satu feedback yang sangat-sangat penting. Mempermudah ya Mas Nathan ya, nggak perlu sebar kuesioner, Yes. manual banget ya sebar kuesioner ya. Sekarang bisa lihat feedback dari komen-komen, mungkin ada yang DM juga gitu, reply story, bisa langsung dapat feedbacknya. Oke, thank you Mas Nathan. Kita ke Mas Rengku nih. Mas Rengku, mungkin tadi kalau Mas Nathan tentang edukasi mengenai kualitas udara kan terlihat langsung ya, dan mungkin banyak orang yang langsung dapat dampaknya nih. Tapi soal kemasan dan packaging nih, mungkin itu penerimaan gaya hidup yang bisa jadi tidak semudah menerima hati-hati kalau keluar gitu kualitas udara misalnya menurun. Itu bagaimana penyampaian pesannya di sosial media ya supaya sampai dengan baik? Apakah mungkin dengan soft selling terlebih dahulu? Kesadaran apa yang dibangun terlebih dahulu nih Mas sampai akhirnya orang bisa menerima pelepah itu sendiri? Ya kalau kesadaran sih kayaknya dengan kondisi saat ini semua orang udah merasa bahwa penggunaan yang berlebihan produk-produk single use mau apapun itu ya gitu, plastik, styrofoam, saya kira secara empati dirinya juga udah terdorong bahwa itu sesuatu yang tidak baik. Bahwa memang belum ada solusi yang sangat fungsional gitu untuk menggantikan itu, ya saya sependapat gitu. Maksudnya kita juga masih tidak bisa menutup mata bahwa kebutuhan dalam mengkonsumsi plastik atau kemasan-kemasan yang memang
ya masih kurang baik lah secara material, mau tidak mau harus kita gunakan gitu. Ya akan tetapi mungkin setitik alternatif atau solusi hari ini menjadi jawabannya gitu, dan apalagi sosial media hari ini kan cukup kritis ya. Ya saya berbicara sebagai milenial gitu. Iya. Ya ini Gak apa-apa Mas, percaya kok, percaya. gitu ya, maksudnya jadinya 7 dari 10 mereka ya udah merasa bahwa ini concern gitu. Ya tadi saya aja muncul dan tergerak mengerjakan ini ya gara-gara pesen dari aplikasi online gitu, terus ngerasa kayak ini gue pesen isinya kok tumpukan sampah semua gitu, padahal gue makan paling 7 menit gitu, tapi dalam satu keranjang sampah isinya udah kemasan yang susah untuk di dispose gitu. Dan di sisi lain juga ini efeknya kan berkelanjutan ya, maksudnya pengelolaan sampahnya belum dilakukan secara baik dan lain sebagainya. Akhirnya kan banyak lah kalau mau bikin konten gitu. Nih sampahnya plastik, Banyak nih bahannya sampahnya ya, banyak Mas. bahan gitu. Jadi ya wajar gitu, pada hari ini banyak teman-teman dari komunitas tadi Iya, sepakat saya sama betul. Mas Nathan yang udah mulai menggerakkan movementnya lah ya gitu ke publik dengan media sosial untuk menceritakan entah itu alternatif atau dorongan-dorongan atau campaign untuk bisa mengajak kita semua berpikir untuk lebih conscious terhadap sustainability gitu. Oke, jadi yang mendorong sudah banyak, bisa dibantu komunitas juga, dan mungkin sekarang banyak influencer yang bergerak ya untuk menanamkan konten-konten dari sustainability sendiri. Nah Mas Rengku tinggal udah deh bentuknya seperti apa, bisa langsung mewadahi itu semua ya Mas ya. Betul. Oke, wah luar biasa Tinggal sekali direngkuh Mas. aja gitu. Iya betul, tinggal direngkuh, oh itu maksud namanya. Berarti ternyata sesuai dengan namanya nih, pribadi yang suka merengkuh juga ya, merengkuh hati kita untuk menjalani tadi ya Mas ya. Sustainability living, wow. Ini benar-benar yang namanya definisi, nama adalah doa nih dari orang tua Mas Rengkuh ya. Oke, lanjut ke Mas Dion. Mas Dion sebagai orang yang berpengaruh pastinya, bagaimana sih Mas untuk memanfaatkan media sosial tadi untuk mungkin membantu dan menggerakkan semua future leader sendiri dan teman-teman untuk menjalani sustainable living sendiri. Karena tadi dengar-dengar di rumah juga menjalankannya Mas ya, udah mulai pilah-pilah sampah gitu. Ya yang pasti kita udah pasti sering banget lah ngebahas sosial media ini bagaimana impactnya yang masif sekali gitu. Entah itu memang bisa ke positif ataupun ke negatif. Tapi ya pasti teman-teman sini pasti semuanya setuju ingin lebih ke positif gitu. Dan dampaknya kita sudah rasakan gitu bahwa memang pergerakan-pergerakan yang ada di sosial media sekarang ini biasanya tuh bisa lebih menggerakkan untuk membangunkan pihak berwenang agar lebih concern gitu untuk masalah lingkungan hidup dan lain-lain. Dan memang itu satu-satunya cara juga gitu ya untuk kita juga sebagai generasi muda untuk hey ini ada satu daerah yang memang udah kotor sekali dan lain-lain yang akhirnya akhirnya baru setelah itu melek gitu mau mengerjakan semuanya dan akhirnya melibatkan semua pihak stakeholder itu gitu. Jadi memang dampaknya pasti luar biasa dan saya pun juga sendiri inginnya menginspirasi banyak orang, teman-teman semuanya juga bagaimana untuk mengajak yuk kita lebih sadar yuk masalah sampah, masalah bijak menggunakan plastik gitu. Gak usah jauh-jauh gimana, yang kita mulai dari diri sendiri dulu aja gitu. Yang paling deket misalnya di rumah kita juga gitu. Bagaimana kita menggunakan misalnya botol minum, terus juga tas bukan sekali pakai. Terus juga saya juga istilahnya mengkupus sampah organik gitu istilahnya tuh. Jadi misalnya sampah-sampah organik kayak misalnya sisa makanan dan lain-lain itu bisa langsung dihancurkan dan lain-lain itu. Jadi itu kan istilahnya tuh langkah-langkah kecil yang mungkin kita nggak rasakan dalam waktu dekat, tapi mungkin dalam waktu panjang yang kedepannya mungkin bisa berimpact yang lebih besar lagi gitu. Jadi ya buat teman-teman semuanya sosial media pasti ini dampaknya besar sekali gitu. Oke. Berarti termasuk tadi Mas Dion mungkin sering merepost konten-konten, gerakan-gerakan tadi ya, movement-movement tadi ya. Sering repost, mungkin bukan sering tapi ada beberapa kali itu merepost seperti itu. Tapi lebih ke kesadaran lagi kok, oke, ini berarti memang kita harus lebih concern lagi dan akhirnya kayaknya itu harus diaplikasikan ke lingkungan terdekatku dulu gitu. Apa yang bisa aku lakukan ke lingkungan terdekatku juga gitu. Jadi selain untuk ke lingkungan luar yang lebih luas, tapi ke rumahku juga kayak gitu. Setuju. Contohnya kayak gerakan yang Pandawara Group. Nah udah bertahun ya Mas ya pastinya
ceritanya ya. Itu luar biasa ya, inspiratif sekali. Ada 5 anak muda asal Bandung yang bahkan sekarang berkat gerakannya lagi ada di Swiss loh. Jadi gak cuma gerakin Indonesia aja nih, tapi sampai ke level internasional juga. Wah luar biasa. Oke, wah ini muka-muka excited sekali nih Mas kayaknya ya. Terkait obrolan kita seru nggak? Oh langsung tergerak ya. Sekarang udah jangan wacana lagi, pulang dari sini ayo kita gerakan langsung gaya hidup berkelanjutan supaya berdampak kepada bumi kita yang lebih sehat ya pastinya ya Mas ya. Oke sekarang aku mau buka sesi Q&A. Dipersilakan untuk 2 audiens yang di sini boleh bertanya kepada narasumber. Oke yang di belakang sana silakan. Boleh sebutkan nama dan ingin bertanya kepada siapa ya? Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Aulia Putri Ramadhani. Saya ingin bertanya pada Mas Dion. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa subsektor F&B adalah salah satu penyumbang terbesar untuk PDB ekonomi kreatif. Nah, Mas Dion kan kebetulan berpengalaman dalam bidang F&B ini. Nah, selain menggunakan sosial media untuk mengajak halayak untuk mengurangi pemakaian single use, apakah Mas Dion memiliki saran untuk pemerintah melakukan langkah apa saja untuk mengurangi pemakaian produk single use ini? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Aulia untuk pertanyaannya. Bagus sekali, boleh langsung dijawab Mas Dion. Iya, kalau untuk gerakan dari pemerintah sendiri kan juga untuk khususnya di Jakarta gitu ya, bahwa memang untuk menggunakan sampah plastik kan sudah dilarang kan. Jadi memang kita kalau misalnya belanja di supermarket dan lain-lain kan sudah tidak menyediakan gitu dan harus berbayar beli memang kantong yang memang bukan sekali pakai gitu. Jadi itu sebenarnya kan udah ada gerakannya udah cukup lama gitu dan bagaimana kita juga membiasakan diri juga gitu bagaimana untuk selalu membawa kantong bukan sekali pakai, terus juga botol minum sendiri gitu. Dan untuk misalnya untuk F&B ku juga udah menggerakkan itu juga bagaimana kita sebijak mungkin lah menggunakan sampah plastik itu. Jadi itu sih sebenarnya udah dijalankan gitu dan bagaimana kita untuk keberlanjutan itu ya kita sebarkan lagi ke teman-teman lagi gitu. Terus mungkin kalau ada teman-teman yang memang belum sadar ya coba kita colek-colek dikit lah gitu biar tersadarkan gitu kan. Mungkin beliin dulu botol minum yang lucu-lucu dan akhirnya dari sebelumnya belum pakai botol minum akhirnya akhirnya mau pakai, gitu, ya, minta link gitu buat ya. kado ulang tahun kan bisa tuh kayak gitu. Setuju Mas, jadi memang harus mulai dari diri sendiri, kasih contoh dulu dan tadi sebenarnya impact-nya ke lingkungan terdekat dulu aja ya Mas Dion ya. Betul, kayak kadang-kadang kalau kita mikirnya gimana ya caranya bikin viral gitu, isu-isu kayak gitu. Jangan mikir viralnya dulu gitu, mikir ke dalam diri dulu gitu. Kita lingkungan terdekat dulu deh gimana caranya kita bisa menyehatkan dan juga istilahnya mungkin bikin lingkungan kita nyaman gitu. Nah barulah nanti ke depannya sedikit demi sedikit mungkin dengan itu impact-nya akan lebih besar lagi gitu. Kalau udah mikirnya viral duluan yang jadinya tuh malah jadinya malah nggak jalan gitu campaign-nya gitu kan. Oke baik, jadi jangan mikir viral dulu, pelan-pelan ya, biar yang penting tahu aware orang terdekat dulu ya teman-teman ya. Kalau misalnya kontennya menarik, banyak di repost nanti jadi viral juga ya Mas ya. Amin, bisa. Amin, betul. Baik, terima kasih banyak sudah menjawab pertanyaan dari Aulia Mas Dion. Wow, oke, ini masih banyak mau nanya ya, tapi mungkin karena keterbatasan waktu kita buka untuk satu penanya lagi, silakan. Siapa? Oke, boleh yang di depan mbaknya, boleh maju ke depan. Oh, udah ada di situ. Oke, baik. Silakan. Selamat sore, nama saya Monica. Saya mau tanya ke Mas Nathan. Mas Nathan. Iya, bukan nanya sih lebih ke mau ini dong Mas, tolong encourage kalau misalnya nih saya mau bisnis sustainability. Karena kalau yang saya lihat tuh kayak orang-orang cuma pas lagi campaign doang gitu loh Mas, tertarik sama sustainability, nanti orang tuh bisa lupa lagi gitu. Jadi kalau misalnya saya mau bisnis sustainability nih, takutnya nggak sustain gitu Mas bisnis saya. Takutnya tuh saya nggak laku lagi gitu Mas, karena orang kayak musiman doang nih, keluar-keluar polusi, keluar-keluar plastik, kemudian nanti lupa lagi, terus nanti balik lagi ke habit usualnya kayak gitu sih Mas. Makasih.
Terima kasih banyak pertanyaannya. Wah, ini soal berarti topik ini akan berkelanjutan sustainability juga atau tidak Mas kira-kira nih terkait dengan kesadaran akan lingkungan ini? Memang kayaknya sekarang kesulitannya tuh di era informasi, era digital ini selalu kita berebutan ya. Jadi kayak minggu ini yang lagi heboh tema ini, lalu minggu depan tema ini, dan jadi kita kayak ada short term memory syndrome seperti itu. Jadi memang this is one of the challenges ya. Jadi tapi kita juga harus punya mindset yang mungkin lebih jangka panjang. Jadi kalau kita mau start bisnis di bidang sustainability, yang pastinya ini adalah suatu masalah yang sangat-sangat besar, ya kan? Dan masalah yang sangat-sangat besar ini mungkin bisa heboh di sosmed, lalu menurun lagi. Tapi kalau kita konsisten dalam upaya kita untuk terus-menerus mengenerate informasi, kita terus-menerus punya dedikasi untuk kita educate user-user kita. Jadi contohnya di Nafas ini, kita pas mulai masang sensor di tahun 2020 tuh belum ada yang ngomongin isu polusi udara sama sekali, ya kan? Lalu COVID, jadi semua yang dibahas di media itu pasti berhubungan sama COVID. Tapi karena isu polusi udara ini sangat-sangat besar dan sebetulnya sangat berdekatan dengan COVID. Kenapa? Karena COVID itu adalah sebuah penyakit yang penyebarannya lewat udara, ya kan? Jadi udara semakin buruk berarti resiko penyebaran penyakit-penyakit seperti COVID itu juga menjadi lebih tinggi. Jadi kita melihatnya oke, isu polusi udara ini nih bisa kita kupas dari bermacam-macam angle. Bisa dari kesehatan respirasi, bisa dari COVID, bisa dari kesehatan lingkungan, dan ini menjadi bagian dari strategi kita untuk jadi walaupun sempat viral, tapi kita akan terus-menerus membangun informasi, membangun konten, dan isu yang penting itu atau isu yang sangat besar itu pasti ada yang tertarik, ya kan? Gak mungkin ada yang tertarik, apalagi kita sebagai anak-anak muda, kita juga harus melihat kita mau membangun negara seperti apa di masa depan ini, ya kan? Dan apa sih values penting yang mau kita teruskan, ya kan? Jadi mungkin memang susah, tapi ada jalannya, ada caranya, dan memang ini memerlukan sebuah mindset yang bisa berpikir jangka panjang, ya kan? Wah, jadi diharapkan nih ya teman-teman berhenti diomongin karena semua orang sudah mengadaptasi gaya hidup ini ya Mas ya. Aduh, amin. Semoga kita segera semuanya punya kesadaran dan menjalankan ini. Terima kasih Mas Nathan. Oke, penanya terakhir boleh silakan. Yo. Nah itu mic terdekatnya. Baik, perkenalkan sebelumnya saya Halima. Terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan. Saya bekerja di salah satu perusahaan swasta yang kebetulan direkturnya kemarin menjadi salah satu pembicara di sini. Dan perusahaan kita memang bekerja di bidang lingkungan, di bidang restorasi ekosistem dan site-nya berada di Kalimantan. Nah, sebagai perusahaan yang berkecimpung di bidang lingkungan, tentunya kita sangat peduli akan masalah sampah. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang kantor kita itu mengadakan pemilahan dan pengolahan sampah secara partisipatif. Nah, berhubungan dengan sampah juga kemarin ada di EPP saya mengenai TPA dan itu sangat menarik perhatian saya akan kondisi TPA yang sekarang. Terus kemudian setelah saya baca ada jurnal yang menyatakan bahwa data Kementerian Lingkungan Hidup itu menyatakan bahwa sampah itu ternyata tidak 100% harus masuk ke TPA, tapi 60%-nya adalah sampah yang mudah terurai. Yang artinya kita sebagai perusahaan, rumah tangga ataupun pribadi sendiri, masyarakat sendiri itu bisa mengatasi dan mengurangi dengan cara pemilahan sampah yang organik, kemudian membuat lubang biopori sehingga sampah yang dibuang ke TPA itu hanya sampah yang tidak bisa didaur ulang gitu. Nah, pertanyaan saya di sini, sebelum itu persoalan sampah kan berarti menjadi tantangan yang sangat besar ya di masa depan. Apalagi katanya pemerintah 2030 nanti itu akan meniadakan pembuangan TPA.
atau pembangunan TPA. Dan kalau ada pun itu terkendala dengan lahan yang terbatas melihat kepadatan penduduk sekarang. Nah, pertanyaan saya, menurut narasumber ketiganya kan berhubungan dengan ini ya, dengan lingkungan. Menurut narasumber ketiganya, bagaimanakah berbagai pihak atau sektor, baik itu pemerintah, perusahaan, akademisi, ataupun rumah tangga atau masyarakat, supaya bisa ikut berpartisipasi aktif untuk mewujudkan harapan pemerintah ini. Gitu. Oke, Terima kasih. baik. Terima kasih banyak Halimah untuk pertanyaannya. Mungkin bisa dibantu jawab oleh Mas Rengku nih yang punya produk yang tadi sampai yang mudah terurai ya Mas ya. Ya, makasih Mbak. Pertanyaannya bagus. Ya memang kalau berbicara bagaimana inisiatifnya kolaborasi. Maksudnya kita juga saat ini terus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berpengaruh lah. Maksudnya dalam artian kita berbicara dengan pemerintah, turut memberikan andil dalam bentuk support gitu. Apa regulasi dan policy yang ingin dia lakukan. Tapi di sisi lain juga kita terus bergerak secara independen untuk bisa bersinergi gitu. Dan di sisi lain kita juga tidak hanya dengan government, kita juga melihat bahwa banyak ruang lingkup yang bisa kita kerjasamakan. Salah satunya adalah perusahaan-perusahaan besar gitu. Ya ini salah satunya kan waktu beberapa minggu kebelakang mungkin kita juga diapresiasi oleh Astra untuk sebagai perusahaan yang memberikan dampak sosial terhadap lingkungan dan kelompok gitu. Hal-hal seperti itu kan hal yang kecil, sederhana, namun dampak bagi kami cukup penting ya. Karena bahwa inisiatif yang kita lakukan ini memberikan satu motivasi yang terus untuk kita bisa memperbesar dan bahasanya mungkin multiple growth lah dalam beberapa tahun gitu. Kita memulai 2019, 2023 di titik ini dan harapannya 2000 selanjutnya bisa menjawab tantangan-tantangan lingkungan khususnya dalam pengelolaan sampah dan lain sebagainya. Jadi kuncinya tetap berkolaborasi dan bentuk kolaborasinya bisa dengan government, kemudian private sector dan juga jangan lupa kita berhadapan dengan komunitas yang Indonesia ini masyarakatnya cukup banyak dengan ketimpangan ekonomi dan lain sebagainya. Harusnya ketika kita membangun sebuah bisnis pun memberikan dampak secara ekonomi dan juga peningkatan kesejahteraan secara langsung terhadap mereka. Jadi tidak lagi melihat bahwa sustainability adalah sebuah spending, tapi di sisi lain kita berpikir bahwa ini dampak meningkatkan ekonomi masyarakat. Seperti itu sih mungkin singkatnya. Wow, jadi bisa menggerakkan ekonomi masyarakat juga ya Mas Rengku ya. Wah luar biasa Halimah. Semakin positif ya, optimis ya pastinya ya bisa menjalankan itu ya. Baik, wah teman-teman semuanya, future leader, seru sekali sesi kita hari ini. Sayangnya kita sudah berakhir di sesi akhir dengan tema Compelling Social Media Teams to Spark Environmental Action. Semoga setelah sesi ini semua bisa menggunakan social media dengan tepat guna dan bisa menjalankan action untuk menjalani gaya hidup yang berkelanjutan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para speaker yang luar biasa. Terima kasih Mas Nathan, terima kasih Mas Rengku, dan juga terima kasih untuk Mas Dion. Saya Vega Karina pamit undur diri, saya kembalikan langsung kepada Suci, silakan. Oke, jangan kemana-mana dulu narasumber, kita akan ada plakat penghargaan. Moderator juga dapat dong, silahkan boleh moderator ke situ juga. Oke, dan saya juga akan mengundang Ibu Sylvia Alexandra Sudraja, Head of Business Development IDN Media. Oke, persilahkan. Oh, Ibu, silahkan. Silahkan untuk yang pertama kepada Kak Vega Karina. 1, 2, 3. Oke. Dan untuk selanjutnya kepada Kak Nathan Rustandi. Oke, luar biasa sekali. Ini adalah topik yang sangat segar ya. Di antara topik-topik yang kemarin isu lingkungan ini akhirnya dibahas menjadi sesuatu topik yang baru di hari ini. Dan untuk selanjutnya kepada Kak Rengku Banyu Mahandaru. Oke, and last but not least kepada Kak Dion Wiyoko. Silahkan bisa melihat ke kamera dulu Kak. 1, 2, 3. Oke, untuk selanjutnya kita berfoto bersama dulu seluruh narasumber. Ibu Sylvia mungkin bisa di tengah nanti ya. Oke, silakan kepada seluruh narasumber. Kita berfoto, nanti satu foto, satu video. Iya. Boleh lebih ke kanan lagi? Sudah cukup? Oke, 1, 2, 3. Oke, setelah ini kita akan ada video dulu. Boleh dadah-dadah ya ke kamera 1, 2, 3. Dadah-dadah.
Boleh teman-teman. Yeay. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih banyak kepada Ibu Sylvia, terima kasih banyak. Kak Dion Wiyoko, terima kasih banyak. Kak Rengku, Kak Nathan, Kak Vega selaku moderator, mudah-mudahan berkenan dengan plakat penghargaan yang sudah diberikan pada hari ini. Sampai bertemu Kak Vega.